Hello guys, jumpa lagi bersama Ansipara. Di video ini, Ansipara akan menceritakan seluruh cerita dari salah satu anime movie terbaik sepanjang masa, yakni Kimi no Na wa, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Your Name. Kimi no Na wa bercerita tentang remaja SMA yang berfokus pada Taki dan Mitsuha. Kedua karakter ini memiliki latar belakang yang jauh berbeda. Taki adalah seorang siswa SMA di kota Tokyo. Dia adalah siswa yang cukup rajin dan tidak seperti kebanyakan dari kalian. Kesehariannya biasa digunakan untuk bermain bersama teman-temannya, namun juga bekerja paruh waktu atau part-time di sebuah restoran. Taki memiliki kepribadian yang bisa dikatakan labil. Namun di samping itu, Taki memiliki keterampilan menggambar pemandangan maupun arsitektur yang cukup wah. Lanjut ke karakter wanita atau heroin pada anime Kimi no Na wa. Mitsuha adalah seorang gadis SMA yang tinggal di pedesaan di daerah pegunungan. Mitsuha tinggal bersama dengan nenek dan adiknya Yotsuha. Ibunya sudah meninggal karena suatu penyakit. Ayah dari Mitsuha juga tak terlalu memperdulikan dia dan adiknya, lantaran lebih fokus dengan pekerjaannya sebagai bupati. Intinya, di sini Mitsuha dan adiknya kurang mendapat kasih sayang. Bahkan ayahnya sendiri sering mengkritik Mitsuha hanya karena cara berjalan. Mitsuha tidak menyukai kehidupannya yang sekarang. Dia ingin segera pergi dari desa. Mitsuha juga merasa ingin hidup sebagai cowok di kehidupan berikutnya. Suatu hari terdapat fenomena aneh, yakni bertukarnya tubuh antara Taki dan Mitsuha. Si Taki jadi Mitsuha, sedangkan Mitsuha menjadi Taki. Pertukaran tubuhnya ini terjadi setelah tidur. Dengan kata lain, metode untuk bertukar tubuh ialah melalui tidur. Mitsuha dan Taki selalu bertukar tubuh hampir setiap hari. Hal ini tentu juga berdampak pada kebiasaan keduanya dalam menjalani aktivitas keseharian. Pada awalnya mereka hanya menganggap fenomena ini hanya sebuah mimpi belaka. Namun lambat laun mereka sadar dan mereka juga sudah membuktikan dengan merasakan bentuk tubuh yang benar-benar nyata dan berbeda tentunya. Ayo, pikirannya jangan traveling. Lanjut, baik si Taki maupun Mitsuha menjalani rutinitas tubuh yang mereka pakai. Si Mitsuha yang berjiwa Taki menjalani aktivitas sebagai gadis desa, sedangkan si Taki yang berjiwa Mitsuha menjalani kehidupan seorang remaja SMA yang bekerja paruh waktu di restoran. Teman-teman masing-masing dari mereka tentu bingung dengan tingkah mereka yang tiap hari berubah. Namun semakin hari mereka mulai menyesuaikan diri dan membentuk kesepakatan. Singkat cerita, ada sebuah kejadian di mana fenomena pertukaran tubuh berhenti tepat setelah sebuah komet jatuh pada suatu tempat. Karena penasaran dan juga kangen tentunya, akhirnya si Taki pergi menuju ke tempat tinggalnya Mitsuha. Taki melakukan perjalanan yang dia sendiri tidak tahu pasti arah tujuannya. Yang jelas, dalam ingatannya hanyalah bentuk desanya yang dia lihat dari suatu bukit. Gambaran desa dalam ingatannya ini dia tuangkan dalam sebuah kertas putih sebagai petunjuk desa yang ingin dia cari. Setelah lama mencari,
menempati Balah Taki di tempat tinggal dari Mitsuha, yakni di desa Itomori. Ternyata terdapat fakta yang wah terjadi di sini. Tempat tinggal Mitsuha atau kota Itomori ternyata sudah hancur. Kota ini hancur karena pecahan komet yang jatuh pada beberapa tahun lalu. Komet tersebut menghancurkan hampir seluruh kota Itomori, di mana memakan korban jiwa hampir seluruh penduduk, termasuk Mitsuha dan nakama. Melihat hal ini membuat Taki shock berat. Dia tidak percaya karena mungkin baru beberapa bulan lalu fenomena pertukaran tubuh Taki dan Mitsuha ini berhenti. Namun faktanya desa Itomori sudah hancur 3 tahun lalu akibat kejatuhan pecahan komet. Dan setelah Taki menelusuri list nama yang tewas dalam insiden itu, terdapat nama Mitsuha dan Yotsuha yang sudah dipastikan tewas. Nah, tambah shock deh si Taki. Ternyata dimensi waktu Mitsuha dan Taki berbeda 3 tahun. Di sini Mitsuha lebih tua 3 tahun dari Taki. Dengan kata lain, Mitsuha adalah korban komet 3 tahun yang lalu. Loh, kok bisa? Ternyata latar belakang keluarga Miyamizu ini katakanlah keluarga yang dekat dengan dewa. Dalam keluarganya itu biasa bertukar tubuh dengan orang lain yang tak dikenal. Hal ini dijelaskan oleh nenek dari Mitsuha bahwa nenek Mitsuha juga pernah mengalaminya. Bahkan ibu Mitsuha juga pernah mengalami fenomena bertukar tubuh dengan laki-laki, sama seperti Mitsuha. Lanjut, di tengah rasa syoknya, Taki menuju di sebuah kuil di tengah kawah gunung, di mana pada kuil tersebut terdapat kuci Kamizake miliknya Mitsuha dulu. Apa itu kuci Kamizake? Menurut saudara Wikipedia, kuci Kamizake ialah sebuah alkohol berbasis beras yang diproduksi dengan melibatkan air liur manusia. Singkat cerita, Taki minum kuci Kamizake-nya milik Mitsuha, atau lebih tepatnya air liurnya Mitsuha. Setelah Taki meminum air liurnya Mitsuha, tiba-tiba Taki terpleset. Namun berkat terpleset inilah membuat Taki dapat bertukar tubuh kembali di masa Mitsuha masih hidup, atau tepat sebelum kejadian komet jatuh menghancurkan kota Itomori. Karena sudah tahu komet akan jatuh di kota Itomori, dengan gerak cepat Mitsuha yang berjiwa Taki ingin mengevakuasi penduduk di desa itu. Mitsuha menyuruh nenek dan adiknya untuk segera mengungsi. Namun mereka tidak percaya bahwa pecahan komet akan jatuh di desa Itomori. Mitsuha kemudian mengajak kedua temannya, yakni Teshi dan Natori, untuk merencanakan sesuatu agar penduduk desa bisa segera cabut dari desa Itomori. Setelah menyerahkan tugas evakuasi penduduk kepada Teshi dan Natori, Mitsuha yang berjiwa Taki berpikiran untuk mengunjungi tempat di mana Mitsuha asli berada. Dia berpikir karena tubuhnya sebelumnya berada di kuil di tengah kawah gunung. Mitsuha yang berjiwa Taki ini pun menemui tubuhnya di kuil di tengah kawah gunung itu. Singkat cerita, fenomena yang disebut dengan Kataware Doki mempertemukan mereka. Apakah itu Kataware Doki? Menurut Mbah Google, Kataware Doki adalah
peristiwa pergantian waktu antara sore dengan malam. Gampangnya, kata waredoki itu ialah senja. Baik di Jepang maupun di Indonesia, kata waredoki atau senja dipercaya sebagai waktu bertemunya seluruh dimensi yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah dimensi manusia dengan makhluk seperti kalian. Maksudnya makhluk yang tak seperti kalian, atau katakanlah gaib. Taki dan Mitsuha di sini bertemu, berpapasan, dan saling memandang. Perasaan senang, terharu, dan cucit-cuit sama-sama mereka rasakan. Mereka bisa melihat satu sama lain dan seolah berada di dimensi waktu yang sama. Suasana senja menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Singkat cerita, Taki memberitahu rencana untuk mengevakuasi para penduduk dari jatuhnya komet kepada Mitsuha karena senja sudah mau berakhir. Sebelum waktu senja habis, Taki berinisiatif untuk menuliskan namanya ke tangan Mitsuha. Begitu juga sebaliknya, agar nantinya bisa mengingat nama satu sama lain. Namun sangat disayangkan, setelah menuliskan nama Taki di tangan Mitsuha, fenomena kata waredoki sudah habis duluan, membuat mereka jadi berbeda dimensi waktu lagi. Mitsuha segera berlari menuruni puncak kawah gunung untuk pergi ke desa, sambil mengingat-ingat nama pemuda yang baru ia temui. Mitsuha semakin samar-samar dalam mengingat nama pemuda itu. Dengan jatuh bangun, dia akhirnya sepenuhnya lupa dengan nama Taki. Mitsuha kemudian membuka telapak tangannya karena di sana Taki telah menulis namanya. Namun, perasaan campur aduk terlihat pada raut wajah Mitsuha. Bukan nama Taki yang ditulis di telapak tangan Mitsuha, melainkan kata I love you. Mitsuha pun semakin tak mau melupakan pemuda itu yang namanya sudah dia lupakan. Lanjut, Mitsuha kemudian melakukan apa saja yang dikasih tahu oleh Taki terkait rencananya dalam mengevakuasi warga kota Itomori. Bahkan dia harus melawan ayahnya sendiri. Singkat cerita, Mitsuha dan teman-temannya berhasil mengevakuasi warga Itomori. Berkat Taki dan Mitsuha, tidak ada korban sama sekali dalam jatuhnya komet di kota Itomori. Setelah kejadian tersebut, beberapa tahun kemudian mereka akhirnya bertemu kembali di sebuah tangga di kota Tokyo. Mereka merasa saling mengenal dan sama-sama menanyakan, "Kimi no namai wa?" And selesai. Oke guys, itu tadi cerita keseluruhan dari Kimi no Na wa. Semoga kalian menikmati dan ojo lali subscribe yo ben channelku Dang Monet. Oke, terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa.